Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marioto selaku Ketua Gapoktan Restu Jaya, Gabungan Kelompok Tani Restu Jaya. Gapoktan Restu Jaya atau rekan-rekan kelompok tani bukan mengarah ke padi saja, juga ada sistem pertanian terpadu yaitu ikan, terus magot. Itu selalu bersama karena sistem kita adalah komunikasi dan koordinasi, sehingga gotong royong itu akhirnya terlahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuat yang sedang mengembangkan budidaya ikan lele yang bekerja sama dengan kelompok tani di Desa Sidasari. Kebetulan saya sendiri dari Ketua Karang Taruna Tani Agro Inovasi. Taruna Agro Inovasi itu sendiri bergerak di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Yang penting itu dari budidaya ikan lele tersendiri itu sebenarnya pakan. Pakan itu kalau misalkan 1000 ekor, itu kita kalau menggunakan pakan pabrik itu menghasilkan yang sangat tipis dari pendapatan kita sendiri. Tapi kalau kita menggunakan alternatif seperti magot atau yang lain, ikan laut atau yang lainnya juga, itu bisa teratasi. Kalau untuk pemasaran, kita sudah kerjasama dengan para pemijah. Jadi kita itu bibit dari pemijah, dan pemijah itu nanti mengambil lagi untuk dari segi konsumsinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukirno, biasa akrab dipanggil dengan Ino. Kebetulan saya selaku Ketua Kelompok Tani Kaung Kencana di bawah Gabungan Kelompok Tani Restu Jaya Desa Sidasari, dan juga sebagai anggota Kelompok Taruna Tani Agro Inovasi, di mana pada kelompok tani kami itu sedang mengadakan beberapa kegiatan. Salah satunya kegiatan yang kami itu adalah di kegiatan sektor pangan, khususnya padi. Terus yang kedua, kita berkolaborasi dengan kelompok agro inovasi juga, dan juga kelompok wanita tani, di mana kelompok wanita tani juga dalam pengembangan hortikultura. Sedangkan di agro inovasi pengembangannya adalah di bidang perikanan dan juga budidaya magot. Kebetulan kelompok tani kami juga salah satunya sebagai pengurus dari kelompok swadaya masyarakat, yaitu kelompok swadaya masyarakat Pontong Makmur yang bergelut di bidang sampah warga, yang ada di program awal kami sebenarnya program RT. Kebetulan mendapat suatu respon yang sangat bagus dari warga RT dan juga sampai ke tingkat RW, bahkan sekarang sudah untuk beberapa RW mengikuti program kami, yaitu terkait dengan sampah. Dalam artian sampah dari rumah tangga yang terkumpul di masing-masing rumah tangga kita ambil setiap 1 minggu 2 kali, di mana sampah rumah tangga itu sendiri ada 2 macam, yaitu sampah organik dan anorganik. Untuk sampah anorganik kita pilah, di mana ada beberapa yang mungkin bisa kita manfaatkan dan juga masih ada yang bisa kita jual. Dan untuk sampah organiknya, yaitu terutama di limbah dapur, kita punya pemikiran bagaimana untuk pemanfaatan untuk limbah dapur, di mana limbah dapur itu sendiri karena kebetulan salah satunya limbah dapur itu bisa dimanfaatkan sebagai pakan dari magot itu sendiri. Akhirnya kita melirik untuk budidaya magot. Yang awalnya kita budidaya magot itu hanya untuk pemenuhan kebutuhan untuk kegiatan ayam yang kita pelihara, ikan yang kita pelihara. Dengan kita bekerja sama, berkolaborasi dengan kelompok taruna tani, terutama di bidang untuk budidaya ikan lele, kita lebih konsen untuk meningkatkan jumlah magot yang kita budidayakan. Yang awalnya kita hanya membudidayakan hanya maksimal 10-20 gram dari telur magot. Kita budidayakan dari 10-20, kita mendapatkan sekitar hampir di kisaran 15-20 kilo magot. Itu untuk kebutuhan kita sendiri awalnya. Dengan seiring dari kebutuhan untuk perikanan, kebetulan salah satunya kandungan proteinnya ada di magot itu lumayan tinggi, di kisaran antara 30-40%.
dan juga untuk efisiensi pakan konvensional, terutama pakan pabrikan yang sampai saat ini kondisi pakan pabrikan dengan harga yang lumayan cukup tinggi. Dengan aja yang masuk dengan penambahan pakan yaitu khususnya dari Makot, alhamdulillah sudah dipraktekkan oleh kelompok Taruna Tani bisa efisiensi untuk pakan, biaya kos pakan di kisaran antara 30-40%, bahkan kita mencoba nanti ke arah 50%. Untuk pemasaran Makot kita sampai saat ini masih dalam satu bendera, dalam arti bendera kelompok, di mana dari kita untuk kita, maksudnya dari kita untuk kita, dari kelompok yang produksi atau membudidayakan Makot untuk kelompok yang lain, maksudnya bekerja sama di situ. Jadi akan terjadi suatu hubungan timbal balik, dalam artian di sisi lain ada kelompok yang membutuhkan terutama di bidang pakan, kita salah satunya di pihak kelompok tani dan juga kelompok swadaya masyarakat yang mengurusi sampah organik dan anorganik. Dengan budidaya Makot ini ada suatu kesinambungan. Dengan adanya pengembangan pertanian ikan, kemudian tani Makot dan sebagainya, ada penambahan ekonomi tambahan. Taruhlah dalam 2 minggu atau setengah bulan itu bisa memanen sekitar ada minimal 50 kilo. 50 kilo kali Rp7.000, sekitar Rp350.000, itu 1 atau setengah bulan pendapatan kelompok tani yang khusus Makot. Belum lagi yang ikan lele. Rekan-rekan dan teman-teman kelompok tani, yuk kita kembangkan, jangan orang tua saja tapi kawula muda, seperti bahasanya yaitu petani milenial. Dengan siapa lagi kalau bukan kita untuk mengembangkan pertanian tersebut, Makot, lele, dan yang lain-lain. Demi apa? Demi masyarakat. Demi apa? Demi Indonesia, demi keluarga, dan demi kita sendiri.